Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa luruskan niat dalam mencari ilmu hanya untuk mencapai ridho ilahi. Insya Allah akhirat kita dapatkan, dunia kita dapatkan. Tidak perlu khawatir karena urusan dunia kita sudah dijamin oleh Allah. Hari ini kita akan membahas materi tentang perkalian vektor dan vektor satuan. Vektor satuan yaitu vektor yang harganya satu satuan. Kita mempunyai sumbu koordinat X, kemudian Y, kemudian Z. Kalau kita buat ke bawahnya, berarti ini namanya min Y. Berarti ke sana ini namanya min E. Kemudian ke arah sana berarti namanya min Z. Vektor satuan pada sumbu X adalah I. Kemudian pada sumbu Y adalah J. Vektor satuan pada sumbu Z adalah K. Diberi tanda topi di atasnya. Jadi nilai X ini misalnya nilai besarnya pada sumbu X, Y nilai besar pada sumbu Y. Satuannya adalah J. Sekarang kita penjumlahan vektor satuan pada sumbu X, Y, Z. Misalnya saya mempunyai R1, ini menunjukkan sebuah vektor yang mempunyai nilai 2I plus 3J plus K, artinya K-nya 1. Kemudian R2 sama dengan I plus 2J plus 2K. Kalau penjumlahan R1 dan R2 atau vektor R1 dan vektor R2 dijumlahkan, yang dijumlahkan hanya yang sejenis. I dengan I, J dengan J, K dengan K. Berapa besarnya? Jadinya menjadi 3I plus 5J plus 3K. Ini jadi R hasil penjumlahan dari vektor antara R1 dan R2. Ini jadi nilai X-nya pada R1 adalah 2, nilai Y-nya 3, nilai K-nya 1. Pada R2 nilai X-nya 1, nilai Y-nya 2, nilai Z-nya 2. Satuannya apa ya? I, J, K ini. I, J, K. Ini mengenai vektor satuan pada penjumlahan vektor satuan. Kemudian pada perkalian ada bermacam-macam perkalian. Kemarin kalau perkalian vektor dengan skalar maka akan menghasilkan vektor juga. Misalnya saya mempunyai vektor R sama dengan misalnya 4I plus 2J plus K. Ini vektornya. Kemudian bagaimana jika perkalian antara vektor ini dengan sebuah skalar? Skalar nilainya angka. Misalnya berapa 3 kali R, ya hasilnya ya 3 dikalikan dengan 4I plus 2J plus K, maka hasilnya adalah 12I plus 6J plus 3K. Hanya dikalikan ini dengan ini dengan ini dengan ini, begitu saja. Ini hasil untuk perkalian antara skalar dengan vektor. Sekarang kalau dalam vektor satuan ini kita perkaliannya adalah perkalian antara atau perkalian titik yang disebut dengan dot product. Dot product atau perkalian titik. Perkalian titik antara vektor dengan
vektor nanti akan menghasilkan skalar atau bilangan. Misalnya saya mengalihkan titik antara I, saya kalikan dengan I, maka hasilnya 1. Demikian juga J, saya kalikan dengan J, nilainya juga 1. Kemudian K, saya kalikan dengan K, maka hasilnya 1. Ini yang bernilai. Nah, sedangkan bagaimana jika perkalian antara titik I dengan kita kalikan J? Kalau kita kalikan I, kita kalikan dengan J, maka hasilnya 0. J dengan K 0, K dengan I hasilnya 0. Dibalik bagaimana? K dengan J ya hasilnya 0, J kalikan I ya 0. Jadi hanya ini yang bernilai. Jadi kalau perkalian dot produk yang dikalikan hanya yang sejenis saja. Kemudian kalau perkaliannya adalah perkalian cross product, atau biasa disebut dengan perkalian silang. Artinya apa? Kita akan memutar vektor I, kita crosskan dengan J, I cross J, maka kita akan memutar vektor I ke arah J. Seperti aturan putaran sekrup akan menghasilkan vektor baru atau bergerak ke arah mana? Ke arah set. Set itu satuannya K, maka I cross J sama dengan K. Kemudian J kita crosskan dengan K, maka hasilnya adalah I. Kemudian K kita crosskan dengan I, maka hasilnya J. Memutar. Kemudian kalau kita balik bagaimana? Misalnya I kita crosskan dengan K, maka hasilnya adalah min J. Min J kemana? Ke arah sana. Kemudian K kita crosskan dengan J sama dengan min I. Kemudian J kita crosskan dengan I, maka hasilnya min K. Sederhana saja. Kalau kita berlawanan arah jarum jam ke sana, hasilnya positif. Kalau searah jarum jam hasilnya negatif. Ingat, hanya IJK, JKI, KIJ, begitu saja. Ketika kita balik, bagaimana? I dengan K ya min J, K dengan J min I, begitu saja. Jadi nanti ini ketika kita perkalian, maka hasilnya kita mengacu kepada yang berada di sini. Contohnya kita mempunyai vektor saya mempunyai R1, itu besarnya sama dengan misalnya 2I plus 3J saja. Kemudian ini atau plus K. Kemudian R2 sama dengan I plus J plus K. Ini nilainya 111. Kalau saya crosskan berapa nilai R1? Ini tanda vektor ya, tanda vektor di atasnya. R1 cross R2, maka kita seperti dalam matematika 2I plus 3J plus K, kita crosskan, silang, kita perkalian silang, I plus J plus K. Cara yang pertama kita mengalihkan dengan perkalian biasa. Perkalian biasa bagaimana?
yang dikalikan yang berbeda. Karena kalau yang dikalikan yang sama nilainya adalah 0. Misalnya I dengan I dengan I. Oh berarti I diputar terhadap I sendiri, ya 0. Kita kalikan yang berbeda. Misalnya yang pertama 2I, ini I yang berbeda mana? J kemudian dengan K. Maka 2I kemudian cross J ini ditambah berapa lagi? 2I cross K. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua masih plus, atau plusnya saya tulis di sini biar mudah di bawahnya. Sekarang J yang berbeda dengan mana? Oh J dengan I, J dengan K. Maka 3J cross dengan I ini plus, kemudian 3J cross yang berbeda. Ini 3J kan dengan I dulu, kemudian 3J dengan K, cross dengan K, plus terakhir K yang berbeda apa? K dengan I dan J, maka K cross I, kemudian plus K cross J. Sekarang kita lihat dari yang nilai berada di sini sama dengan berapa? 2I kali J, I kali J, hasilnya berapa tadi? K, 2 kali 1, berarti menjadi 2K. Ini menjadi 2K. Kemudian I dengan K, berlawanan, berarti hasilnya apa tadi? Min J, berarti min 2 kali 1, 2 I kali K, berarti min J, min 2J. Kemudian berikutnya lagi yang bawah ini, J dengan I, hasilnya apa? Min K, berarti min ini J cross I, berarti 3 kali 1, jadi hasilnya min 3K. Ingat, kalau searah jarum jam tadi hasilnya negatif. Kemudian J dengan K, hasilnya apa? I, J dengan K, 3J cross K, berarti hasilnya I plus 3I. Kemudian yang paling bawah K dengan I, hasilnya apa tadi? K dengan I, J, maka nilainya adalah plus J. Kan ini berlawanan arah, K dengan I, J. Kemudian terakhir K dengan J, oh searah jarum jam lagi, hasilnya min I. Ini K dengan J, tadi K dengan I, hasilnya J, kemudian K dengan J, hasilnya min I. Kemudian kita jumlahkan semuanya, yang I dengan I, J dengan J, K dengan K, I dengan I, kemudian J dengan J, kemudian K dengan K. Kita mulai dari I dulu. Hasilnya berapa? 3I min I, hasilnya menjadi 2I. Kemudian J, min 2J ditambah J, berarti min J. Nih, min 2J plus J. Nah sekarang yang K, 2K min 3K, hasilnya min K. Nih, ini hasilnya. Jadi hasil dari R1 cross R2 di atas, dari nilainya ini menjadi 2I min J min K. Ini untuk cara yang
pertama. Cara yang selanjutnya, yang kedua, nanti kita bahas di lain waktu.